Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga dapat bertatap muka lagi dalam mata perkuliahan bahasa Indonesia tentang penyusunan kalimat efektif. Dalam bab kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian kalimat efektif, syarat pembentukan kalimat efektif, menyusun kalimat efektif. Pengertian dari kalimat efektif itu sendiri yaitu kalimat efektif merupakan kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakainya secara tepat dan dapat dipahami secara tepat pula. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pembicara atau penulis secara tepat dan dapat dipahami secara tepat serta dapat membangkitkan daya imajinasi pada pendengar atau pembacanya. Dalam pembentukan kalimat efektif diperlukan beberapa syarat. Syarat-syarat dalam pembentukan kalimat efektif diantaranya yaitu kesatuan pikiran, kepaduan, dan pengembangan kalimat. Yaitu setiap kalimat yang baik hendaknya mencerminkan kesatuan pikiran atau mengandung gagasan yang tunggal atau mengandung satu ide pokok. Dengan kata lain, kesatuan pikiran yakni terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Bila terdapat beberapa gagasan yang akan disampaikan, sebaiknya disusun dalam beberapa kalimat atau digabungkan menjadi kalimat majemuk. Contoh kalimat yang berasal dari dua gagasan. Kalimat yang pertama, Soinah menunaikan ibadah haji, dan kalimat yang kedua, Soinah masih menjadi mahasiswa. Kedua kalimat tersebut belum efektif. Agar kalimat tersebut menjadi lebih efektif, kedua gagasan tersebut digabungkan menjadi kalimat majemuk, sehingga kalimat tersebut memiliki kesatuan gagasan atau kesatuan pikiran. Sehingga pada contoh tersebut di atas, akan menjadi kalimat Soinah menunaikan ibadah haji ketika masih menjadi mahasiswa, atau Soinah masih menjadi mahasiswa ketika menunaikan ibadah haji. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang kepaduan. Kepaduan atau kohesi adalah antara bagian kalimat yang satu dengan bagian kalimat yang lainnya. Hubungan tersebut mencakup hubungan yang jelas antara subjek dan predikat, hubungan antara predikat dengan objek, serta dengan keterangan yang menjelaskan unsur pokok tersebut. Di sini kita sebagai contoh kalimat yang tidak kohesi. Bagi mahasiswa yang belum membayar SPP supaya segera melunasi di Biro Keuangan. Pada kalimat ini, subjek dalam kalimat tersebut tidak jelas sehingga contoh kalimat ini tidak kohesi. Terus yang selanjutnya adalah contoh kalimat yang kohesi. Mahasiswa yang belum membayar SPP supaya segera melunasi di Biro Keuangan. Bagian selanjutnya yaitu penekanan. Penekanan adalah menekankan bagian-bagian yang penting dalam kalimat. Ada beberapa cara untuk memberi penekanan pada bagian kalimat. Di antaranya yang pertama yaitu posisi dalam kalimat. Penekanan suatu bagian kalimat dapat dilakukan dengan menempatkan bagian kalimat yang penting tersebut pada awal kalimat. Misalnya, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia membuka seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia di Auditorium Ukhuwah Islamiyah Kamis pekan lalu. Pada contoh kalimat ini yang dipentingkan adalah Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia. Bagian kalimat yang dipentingkan pada kalimat tersebut tadi bisa dapat diubah. Misalnya, keterangan tempat dapat ditempatkan pada bagian awal kalimat seperti di Auditorium Ukhuwah Islamiyah Kamis pekan lalu, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia membuka seminar Nasional dan Sastra Indonesia. Penekanan yang kedua yaitu repetisi. Repetisi atau pengulangan bagian kalimat digunakan untuk memberi penekanan bagian yang penting. Contohnya,
Program Laut Biru merupakan suatu strategi pengendalian pencemaran udara baik. Pencemaran udara baik pengendalian terhadap sumber pencemaran maupun pengendalian lingkungan secara umum. Bagian penekanan yang selanjutnya yaitu tentang pertentangan, yaitu untuk memperjelas gagasan dalam kalimat. Kalimat dapat disusun dengan mempertentangkan gagasan yang satu dengan yang lainnya. Penekanan yang selanjutnya yaitu tentang penggunaan partikelah dan pun. Partikelah dan pun memiliki fungsi untuk menegaskan bagian kalimat yang berpartikelah dan pun merupakan bagian kalimat yang dipentingkan. Contohnya, dialah yang datang. Paman datang, bibi datang, kakek pun datang. Itu contoh penggunaan partikelah dan pun. Untuk yang selanjutnya yaitu paralelisme. Paralelisme atau kesejajaran adalah pengembangan paragraf dengan cara menyejajarkan gagasan yang sederajat dengan menggunakan kelas kata atau imbuhan yang sama. Contohnya, tempat pertemuan orang-orang yang bekerja sebagai pedagang dan konsumen atau pembeli itu menyandang citra negatif, yakni mulai dari jalanan becek, sampah berserakan, aroma tidak enak, penataan barang tidak teratur, area parkir sempit, hingga neraca keuangan yang amburadul. Pada kalimat tersebut, urutan gagasan rincian dikemukakan dengan menggunakan kelas kata yang sama, yakni jalanan, sampah, aroma, dan penataan. Oke, demikian tadi penjelasan tentang penyusunan kalimat efektif. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat dalam penyusunan kalimat efektif sehingga kita dapat menyusun kalimat efektif dengan baik dan benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.